Halo sahabat awam, di video kali ini Orang Awam Channel akan menyajikan video terkait dengan belajar. Mungkin banyak timbul pertanyaan di sahabat awam, kenapa sih kita harus belajar? Kemudian apa tujuan belajar? Serta apa sih manfaat dari belajar itu sendiri? Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan belajar, terlebih dahulu kita bahas pengertian belajar. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan secara terminologi, menurut B.F. Skinner, seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme yang lahir pada 20 Maret 1904, mendefinisikan belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif atau kemajuan. Masyarakat pada umumnya mendefinisikan belajar dalam arti kata sempit, yaitu kegiatan belajar yang terjadi di sekolah untuk mendapatkan pengetahuan. Padahal pengertian belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Jadi belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Maka ada istilah yang sering kita dengar di telinga, bahwasanya setiap ruang adalah tempat belajar dan setiap orang yang kalian jumpai adalah guru. Ini mengisyaratkan bahwasannya dimanapun kita bisa belajar dan kapanpun kita bisa belajar. Karena belajar tidak melihat usia. Kewajiban belajar kita sejak dari kita lahir sampai dengan akhir hayat. Belajar pun atau mendapatkan pengetahuan bisa dari berbagai sumber. Bisa melalui baca buku, di sekolah, berkuliah, menonton berita, lihat media sosial, atau interaksi lainnya. Ada istilah juga yang sering kita dengar adalah guru terbaik adalah pengalaman. Jadi dapat kita interpretasikan bahwasanya belajar adalah sebuah aktivitas berpikir individu untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah fondasi kebaikan. Maka semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin baik seseorang itu dalam aktivitas kehidupannya. Nah, untuk kita mendapatkan ilmu, ada tata cara atau komponen yang perlu dilakukan. Menurut Imam Syafi'i, ada 6 syarat yang perlu dilakukan untuk kemudian kita mendapatkan ilmu. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga bersungguh-sungguh, yang keempat berkecukupan, artinya butuh modal, yang kelima berguru, artinya harus ada gurunya, kemudian yang keenam membutuhkan waktu yang lama. Proses belajar itu tidak ada yang singkat. Seperti analogi waktu, dalam waktu 1 jam itu butuh 60 menit. 60 menit itu sama dengan 3.600 detik. Artinya dalam proses belajar memang sangat membutuhkan waktu yang lama. Tapi insya Allah hasilnya akan sangat baik buat kehidupan kita ke depannya. Dan lebih mudah lagi kita menjalani kehidupan. Jadi belajar secara hakikatnya dapat dipandang juga sebagai proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, ataupun sikap. Apa sih tujuan belajar itu sendiri? Adapun tujuan belajar secara universal, yaitu terjadi perubahan pada diri seorang menjadi lebih baik. Kemudian menurut Reber, dikutip dari Suprijono 2010, bahwasanya tujuan belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Adapun manfaat belajar yang kita terima, yang pertama yaitu membantu individu untuk mengembangkan pemikiran kritis. Orang-orang yang terlahir dari pemikiran kritis ini, orang-orang yang suka akan dunia-dunia edukasi, baik itu membaca buku,
atau berdiskusi, membaca koran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dapat meningkatkan kreativitas. Nah, semakin seorang sering belajar atau melatih keterampilannya, maka semakin tinggi pula tingkat kreativitas. Kemudian manfaat lainnya adalah kemampuan untuk adaptasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang terus berkembang. Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya terus mengalami pembaharuan, maka kita harus mendrive diri kita untuk terus belajar. At least dengan belajar, kita tidak ketinggalan informasi atau tidak hanyut dalam arus. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan belajar, saya akan memberikan analogi terkait dengan belajar. Jadi belajar itu kan outputnya ilmu. Nah, ilmu ini disebutnya nur atau cahaya. Sebuah analogi, di gua yang gelap tentu kita membutuhkan penerangan atau cahaya. Kalau orang dulu dalam menelusuri gua yang gelap gulita, itu mungkin membutuhkan obor atau penerang lainnya. Nah, untuk di zaman modern saat ini, kita menggunakan senter. Nah, berbicara senter sebagai sumber cahaya, itu setiap senter memiliki kapasitas baterai dan penerangan yang beda-beda. Ada yang terang banget, ada yang cukup terang, ada yang sangat terang, ada yang kurang terang. Begitupun setiap individu. Jadi setiap individu itu memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang sangat bijaksana, ada yang cukup bijaksana, ada yang kurang bijaksana, ada yang tidak bijaksana. Nah, ilmu ini puncaknya adalah melahirkan sosok orang yang bijaksana, individu yang bijaksana. Jadi semakin banyak ilmu yang kita miliki atau kita terima, maka semakin bijaksanalah seseorang dalam beraktivitas atau dalam menjalani kehidupan, sehingga proses kehidupan semakin mudah. Nah, kembali ke analogi senter. Jadi namanya senter itu kan butuh cas, butuh dicas. Nah, dari tipe cas saja pun ada beda-beda. Ada charger yang tipe micro USB, ada yang tipe C, dan setiap tipe cas itu memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Gitu. Begitupun otak manusia memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Terlepas dari itu, kembali ke analogi senter, ketika senter itu sudah dicas kemudian sudah penuh, maka penerangannya akan maksimal. Nah, setelah penuh, maka akan kita cabut dong. Kalau yang tidak, maka akan berakibat fatal. Entah itu baterai itu akan rusak atau terbakar. Begitupun otak manusia. Ketika otak manusia ini sudah menampung informasi yang sekiranya sudah cukup dan sudah terisi penuh, itu perlu kita gunakan terlebih dahulu. Jadi kita sudah mendapat ilmu, kita terapkan terlebih dahulu ilmunya. Baru kemudian setelah energi kita gunakan atau ilmu kita gunakan, kita cas kembali untuk mengisi daya atau untuk mengisi baterai. Nah, ketika kita punya instrumen baterai itu senter tadi, kita berjalan di kegelapan, maka akan mengantisipasi atau menghindarkan kita dari hal-hal buruk. Gitu loh. Karena semakin terang baterai itu, semakin mudah akses jalan yang akan kita telusuri. Jadi, saya mengingatkan kepada sahabat awam, terutama saya sendiri, bahwasanya belajar itu tidak mengenal usia. Ada ungkapan yang istimewa dari seorang sufi Persia, Jalaluddin Rumi, yang lahir pada
30 September 1207 Masehi. Dalam ungkapannya beliau berbicara, kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi hari ini saya ingin mengubah diri saya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Dengan kita terus sadar bahwasanya kita ini seorang awam, at least itu menjadi drive untuk diri kita untuk selalu termotivasi untuk belajar terus-menerus.